Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan ya, tidak terasa ini minggu terakhir di bulan Oktober. 2 hari lagi sudah bulan November, waktu begitu cepat. Tuhan Yesus memberkati. Tema khotbah pada saat ini yaitu milikilah pikiran yang benar. Milikilah pikiran yang benar. Nanti kita akan melihat saudaraku, apa dampak, apa berkat ketika saudara dan saya memiliki pikiran yang benar. Dan apa dampaknya, apa resikonya ketika kita tidak memiliki pikiran yang benar. Kita lihat dulu ayatnya di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 mulai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, baik saudara, sebenarnya ada satu hal yang sering tidak kita sadari bahwa di sekitar kita, ya sekali lagi, sering tidak kita sadari bahwa sebenarnya di sekitar kita ini ada peperangan yang begitu dahsyat. Di sekitar kita ini ada peperangan yang begitu dahsyat. Dan saudaraku sekali lagi, ini sering tidak disadari oleh setiap kita orang percaya. Dan peperangan ini saudara bukan memperebutkan sumber-sumber alam yang luar biasa. Peperangan ini bukan memperebutkan pulau yang begitu indah. Peperangan ini bukan memperebutkan ladang emas. Tetapi peperangan ini memperebutkan pikiran kita. Jadi ini yang sering kita tidak sadari. Peperangan ini memperebutkan pikiran kita. Dan ini saudaraku, di mata musuh nilainya lebih besar daripada mungkin memperebutkan satu pulau. Bagi musuh memenangkan pikiran kita, itu nilainya lebih besar daripada mungkin tempat di mana emas itu berada. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi dengan jelas mengatakan, kita perlu memperhatikan. Musuh tahu ketika dia mampu mengendalikan pikiran kita. Sekali lagi, musuh paham, musuh mengerti ketika dia mampu mengendalikan pikiran kita, mengendalikan cara berpikir kita, maka hidup kita akan dikendalikan oleh dia. Itulah sebabnya kita sebagai gereja Tuhan harus menyadari akan hal ini. Musuh tahu pikiran kita ini sangat menentukan apa yang kita lakukan. Pikiran kita itu sangat menentukan sikap kita. Pikiran kita itu sangat menentukan tujuan hidup kita. Itulah sebabnya saya tekankan sekali lagi. Musuh berusaha memenangkan peperangan ini untuk mendapatkan agar dia mampu mengatur, dia mampu mengendalikan pikiran kita. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi mengingatkan. Hendaknya kita menjaga pikiran kita. Bukan hanya hati kita, walaupun hati ini perlu dijaga. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar seluruh kehidupan. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan memperingatkan. Agar kita benar-benar menjaga pikiran kita. Bukan hanya menjaga hati kita. Karena pernah saya katakan di tempat ini. Pikiran kita itu seperti magnet. Ya. Pikiran kita itu seperti magnet.
yang terus kita pikirkan, itu akan terus menarik kita. Apa yang terus kita pikirkan, itu semakin lama saudaraku, semakin mendekat dengan kita. Ketika kita memikirkan perkara-perkara yang positif, ketika kita memikirkan perkara-perkara kemenangan, ketika kita memikirkan perkara-perkara yang penuh dengan sukacita, maka kita akan menjadi orang yang menyenangkan. Amin, saudara. Jadi, sebetulnya apa yang dipikirkan orang atau apa yang dilakukan oleh orang itu, tindakan orang itu tergantung apa yang dipikirkannya. Jadi kita tahu pikiran seseorang dari tindakan mereka. Ketika kita memikirkan hal-hal positif, ketika kita memikirkan hal-hal yang luar biasa, ketika kita memikirkan hal-hal yang menyenangkan, dipastikan tindakan kita, tindakan yang menyenangkan. Sehingga saudaraku, orang akan melihat, wow, orang ini kok tindakannya bagus. Orang ini kok sikapnya bagus. Kok orang ini kok menyejukkan. Karena apa? Yang kita pikirkan adalah hal-hal yang indah. Hal-hal yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita memikirkan depresi, ketika kita memikirkan kekalahan, ketika kita memikirkan dendam, sakit hati, amarah, maka yang muncul tindakan kita adalah hal-hal yang tidak baik. Hal-hal negatif. Hal-hal yang bisa melemahkan orang lain. Karena apa? Seperti tadi saya katakan, pikiran kita itu seperti magnet. Nah, untuk itu nanti kita akan melihat apa yang harus kita buat. Apa yang harus kita lakukan. Sehingga orang lain walaupun tidak melihat pikiran kita, tetapi dengan tindakan kita, dengan sikap kita, orang tahu yang dipikirkan orang ini adalah hal-hal yang baik. Yang dipikirkan orang itu adalah hal-hal yang mulia. Yang dipikirkan orang itu adalah hal-hal yang penuh dengan kemenangan. Karena apa? Dilihat dari sikap kita, dilihat dari tindak tanduk kita. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Kalau saudara melihat satu contoh, bagaimana Raja Saul di dalam pikirannya bagaimana menghancurkan Daud. Di dalam pikiran Saul bagaimana menghambat ini laju pengaruh daripada Daud. Karena apa? Rakyat di sana begitu antusias, begitu sayang kepada Daud. Yang ada di dalam pikiran Saul adalah hal-hal yang bisa merugikan Daud. Akhirnya apa? Orang tahu. Karena apa? Setiap Raja Saul ada kesempatan untuk membunuh Daud, itu digunakan. Tetapi kita lihat di sini saudara. Orang tahu, kok tingkah lakunya Saul kok begini terhadap Daud. Artinya apa? Berarti yang ada di dalam pikiran Saul adalah pikiran-pikiran jahat. Pikiran-pikiran untuk menghancurkan Daud. Pikiran-pikiran untuk membunuh Daud. Jadi kita bisa lihat sekali lagi. Pikiran seseorang dilihat dari tindak tanduknya. Dilihat dari tingkah lakunya. Dengan kata lain saudaraku. Dengan kata lain. Kegagalan kita ke depan. Keberhasilan kita ke depan. Itu dimulai dari pikiran kita. Amin, saudara. Kita akan melihat kegagalan-kegagalan. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Keberhasilan demi keberhasilan. Itu ditentukan dari pikiran kita. Kalau mungkin saat ini, saudara sedang lemah, saudara sedang lesu, karena barangkali beratnya tekanan yang kita hadapi. Atau barangkali saudara
Mungkin sementara menghadapi atau berada di dalam persimpangan jalan. Saudara bingung harus memilih yang mana. Saudara, mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi semuanya itu, tidak salah saudara mengakuinya kepada Tuhan. Tidak salah Tuhan, aku sementara menghadapi kesulitan hidup. Aku sementara menghadapi persimpangan jalan. Tidak salah saudara menyampaikan hal itu kepada Tuhan, tidak salah saudaraku. Tetapi jangan sampai kita terus memikirkan keadaan itu. Ini yang tidak bagus. Sekali lagi, ketika saudara menghadapi tantangan, ketika saudara menghadapi masalah, ketika saudara menghadapi beban hidup, tidak salah saudara mencurahkan semuanya itu kepada Tuhan, tidak salah. Tetapi yang salah, jangan sampai pikiran kita terus memikirkan hal-hal itu. Karena apa? Ketika kita terus memikirkan hal-hal itu tentang kelemahan, tentang kekalahan, tentang penyakit, keberadaan kita bukan semakin meningkat, tetapi akan semakin terpuruk. Jadi sekali lagi, pikiran kita sangat menentukan apa yang akan kita alami di kemudian hari. Dari awal tadi saya katakan, peperangan inilah yang sementara musuh kita ingin menangkan. Jadi saudaraku, untuk itu mari. Ketika mungkin saat ini saudara memikirkan keadaan-keadaan yang mungkin sepertinya kurang bagus. Ingat janji-janji Tuhan. Ingat janji-janji Tuhan. Di dalam Alkitab kita memiliki banyak janji, saudaraku. Sekali lagi, di dalam Alkitab ini memiliki banyak janji. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan lemah fisik. Mungkin saat ini saudara sementara kurang sehat. Ingat janji-janji Tuhan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkanku. Amin, saudara. Nah ini. Ada begitu banyak apa yang tidak ada di dalam Alkitab. Semuanya ada, saudaraku. Mungkin saat ini saudara sementara lemah. Tidak ada daya. Ingat firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 di sana dikatakan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi apa yang tidak ada di dalam Alkitab, saudaraku, semuanya ada. Ayo, sehubungan dengan ayat ini. Mungkin saat ini saudara sementara lemah. Dengan beratnya tekanan, beratnya beban. Ingat Yesaya pasal 40. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Wow, ketika saudara ingat janji Tuhan ini, maka kelemahan saudara pelan-pelan akan ditingkatkan oleh Tuhan. Tanpa sadar, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Amin, saudara, amin. Mungkin saat ini saudara sementara alami penderitaan. Orang di sekitar kita menekan kita. Pimpinan kita menekan kita. Atau siapapun membuat saudara menderita, membuat saudara rasanya patah semangat. Mungkin itu terjadi. Ingat juga janji Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, aku telah mengalahkan dunia. Jadi, ayo, kalau mungkin tanpa kita sadari, yang ada di dalam pikiran kita adalah pikiran-pikiran kekalahan. Mungkin yang ada di dalam pikiran kita mungkin selama ini pikiran-pikiran yang seolah-olah tidak ada masa depan. Sepertinya sudah tidak ada jalan keluar. Sepertinya kita ini sudah ada di sudut mati. Sudah tidak mungkin bisa berkembang. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan. Itulah sebabnya penting sekali kita terus membaca firman Tuhan. Penting sekali kita terus merenungkan firman Tuhan. Luar biasa tadi dikatakan, aku telah mengalahkan dunia.
Saudara, kalau saudara membaca Alkitab dengan komplit ya, Tuhan Yesus tidak pernah berkata, masa-masa yang sukar tidak akan datang kepadamu. Tidak pernah. Kalau saudara cermati Alkitab ini baik-baik, Tuhan Yesus pun juga tidak pernah. Penderitaan hidup tidak akan engkau alami, tidak pernah. Tetapi kalau saudara melihat janji ini, luar biasa. Aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin. Tuhan Yesus lebih besar daripada penyakit kita. Tuhan Yesus lebih besar daripada kebutuhan kita. Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Kenapa? Dia telah mengalahkan dunia dengan segala dampaknya. Jadi imani ayat ini baik-baik. Yohanes 16 ayat 33, saudaraku. Aku telah mengalahkan dunia, artinya apa? Segala yang ada dunia dengan problemanya, dengan masalahnya, dengan kesulitannya, dengan bebannya, itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin, saudara. Itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Jadi mari mulai saat ini. Kita belajar memikirkan janji-janji Tuhan. Dan kalau di dalam pikiran kita dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, Alkitab mengatakan dipastikan hidup kita akan dipenuhi dengan harapan-harapan. Amin, saudara. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan janji-janji Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kemenangan demi kemenangan, harapan demi harapan, peluang demi peluang, pemulihan demi pemulihan. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Oh, luar biasa, saudaraku. Jadi tidak ada kekalahan, tidak ada frustasi. Tetapi sebaliknya, kalau kita terus memikirkan tekanan hidup, kalau kita terus memikirkan kesulitan hidup, kalau kita terus memikirkan sepertinya tidak ada peluang lagi, sepertinya aku sudah tidak mungkin berkembang lagi, sepertinya aku tidak mungkin dipromosikan lagi, sepertinya aku sudah tidak mungkin bisa sembuh lagi. Sepertinya aku tidak mungkin dapat jodoh lagi. Sepertinya aku tidak memiliki keturunan lagi. Kalau pikiran-pikiran itu terus menguasai hidup kita. Seperti tadi saya katakan, pikiran kita seperti magnet. Maka itu yang terjadi. Ayo mulai saat ini. Kita memang masih hidup di dalam dunia, saudaraku. Dengan segala problemanya. Dengan segala sesuatunya yang negatif. Kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi saudaraku, ketika pikiran kita dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Maka hanya harapan yang luar biasa. Kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Amin, saudara. Haleluya. Nah ini, jadi ayo. Apa yang selama ini saudara pikirkan? Saya pernah mendengar ada anak Tuhan berkata, Om, kalau keadaanku yang kualami saat ini berubah, Om, saya pasti akan bahagia. Kalau keadaan yang kualami ini bisa pergi dari kehidupanku, Om, aku pasti bahagia. Saya pernah mendengar itu, saudaraku. Om, kalau aku sudah bisa keluar dari kesulitan ini, Om, aku akan memiliki sikap yang lebih baik. Ketika saya mendengar seperti itu, saudaraku, saya harus luruskan, saudaraku. Saya harus luruskan. Seharusnya kita bergembira dulu. Ini yang betul. Seharusnya kita bergembira dulu, baru Tuhan yang akan bertindak memulihkan keadaan kita. Amin, saudara.
Ini sering terjadi dalam hidup kita. Aku akan bahagia kalau semuanya ini sudah beres. Mungkin satu masalah beres, saudaraku. Tetapi ketika satu masalah beres, akan ada masalah lagi. Ketika kita punya prinsip, aku akan bahagia ketika kesulitan ini sudah tidak ada di dalam kehidupanku. Maka saudara dipastikan sampai mati tidak akan bahagia. Karena apa? Kesulitan demi kesulitan hidup akan terus ada selama nafas ini, selama jantung ini masih berdetak. Jadi kita tidak boleh punya prinsip, aku akan bahagia kalau aku sudah terlepas dari masalah ini. Aku akan senang kalau istriku sudah setia kepada Tuhan. Aku akan senang kalau suamiku sudah setia kepada Tuhan. Bagaimana kalau suami tidak setia kepada Tuhan? Bagaimana kalau istri tidak setia kepada Tuhan? Berarti kita tidak akan senang. Jadi saudaraku, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita dulu yang harus ada tindakan. Aku akan senang walaupun istriku belum setia. Amin saudaraku. Aku akan tetap setia walaupun suamiku belum setia. Nanti kita akan melihat saudaraku. Kalau saudara melihat di dalam firman Tuhan, Matius 7 ayat 7 di sana kan. Di sana katakan, kita mengetok dulu. Baru pintu terbuka. Kita mengetok dulu, baru pintu terbuka saudaraku. Raja Daud tidak akan mengalami kemenangan atas Goliat kalau dia tidak bergerak maju. Ya. Raja Daud tidak akan dipuji-puji orang Israel. Tidak akan alami kemenangan kalau dia tidak bergerak maju dulu. Jadi harus ada tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita. Jadi mari, kalau mungkin selama ini kita punya cara pandang atau kita tinggal dalam pandangan-pandangan yang negatif. Pandangan-pandangan yang tidak benar. Maka saudaraku, kita juga akan memiliki hal-hal yang negatif. Kita juga akan memiliki hal-hal yang tidak benar. Di dalam Efesus, di sana dikatakan, Efesus pasal 4 ayat yang ke-21. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Menanggalkan manusia lama, melepaskan sifat-sifat lama dan mengenakan manusia baru. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi maksudnya pikiran-pikiran kita ini perlu diperbaharui. Pikiran-pikiran kekalahan, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik itu perlu diperbaharui oleh roh tadi dikatakan. Sehingga kita menjadi manusia baru. Saya rindu. Kita semua ini dalam proses. Kita semua ini dalam proses. Tetapi izinkanlah firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Khususnya pada pagi hari ini. Memperbaharui cara berpikir kita. Sekali lagi saya katakan. Kita tidak bisa melihat pikiran orang. Tetapi tindakannya yang dia lakukan. Sikapnya yang dia punya. Itu kita bisa melihat pikirannya. Kalau dia memikirkan hal-hal yang negatif,
memikirkan hal-hal yang tidak baik, maka tindakannya pun juga tidak baik seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu tempat pertama yang harus dimenangkan. Sekali lagi, tempat pertama yang harus dimenangkan yaitu pikiran kita. Kalau beberapa waktu lalu saya khotbah tentang hati, tetapi kali ini tentang pikiran kita. Jika kita tidak berpikir bahwa saudara dapat berhasil, ya, sekali lagi, jika saudara tidak berpikir bahwa saudara bisa berhasil, maka saudara tidak akan pernah berhasil. Catat baik-baik. Jika saudara tidak pernah berpikir bahwa saudara bisa berhasil, dipastikan saudara tidak akan bisa berhasil. Jika saudara tidak pernah berpikir bahwa saudara tidak akan bisa sembuh, maka saudara juga tidak akan alami kesembuhan. Karena apa? Apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Dan itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Jika kita tidak berpikir bahwa Tuhan Yesus mampu mengubah sikapku. Jika kita tidak berpikir bahwa Tuhan Yesus mampu mengubah temperamenku, kebiasaan burukku, maka kita juga tidak akan bisa berubah. Amin, saudara. Jadi mulai dari pikiran kita, aku mau berubah menjadi lebih baik, maka Tuhan akan bekerja, hidup kita akan semakin baik. Aku akan berubah menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Maka Tuhan turut bekerja mendorong roh kita untuk setia kepada Tuhan. Jadi kita harus punya pikiran-pikiran positif. Nanti kita akan melihat saudaraku, kita harus punya pikiran-pikiran yang dari Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita memikirkan kegagalan, ketika kita memikirkan kegagalan, maka saudara akan menjadi orang gagal. Mungkin saudara rajin bekerja, tapi pikiran saudara dipenuhi dengan kegagalan, maka saudara dan saya akan menjadi orang yang gagal. Jadi sekali lagi, pikiran kita sangat menentukan tentang keadaan kita ke depan. Ketika saudara memikirkan menjadi orang biasa-biasa saja. Ketika saudara memikirkan menjadi orang-orang yang ya rata-rata, maka saudara akan menjadi orang biasa-biasa saja. Saudara akan menjadi orang rata-rata, bukan di atas rata-rata. Sekali lagi, pikiran kita sangat menentukan apa yang akan kita terima ke depan. Ketika kita memikirkan kegagalan demi kegagalan, maka yang kita temukan adalah juga kegagalan. Untuk itu saudaraku, kita perlu menyesuaikan pikiran kita dengan firman. Kita perlu menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Yesus. Terus memikirkan janji-janjinya. Mungkin sekali lagi saya katakan, mungkin saat ini kesehatanmu kurang sempurna, kesehatanmu kurang bagus. Ketika saudara memikirkan bilur-bilur Yesus menyembuhkan, itu yang akan terjadi. Amin, saudara. Jadi pikirkan, pikiran kita itu sesuaikan dengan firman Tuhan. Ketika itu terjadi saudaraku, wah itu luar biasa. Kita memikirkan tentang kemenangan, kita memikirkan tentang kesembuhan, kita memikirkan tentang pemulihan rumah tangga, kita memikirkan tentang jabatan yang naik, promosi, kita memikirkan hal-hal yang luar biasa, maka kita akan alami hal-hal yang luar biasa. Kita memikirkan kemenangan, Tuhan juga akan berikan satu kemenangan. Amsal 23 ayat yang ke-7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah ini, demikianlah
iya. Artinya saat saudara memikirkan kegagalan, saudara akan menjadi orang gagal. Saat saudara memikirkan orang menjadi orang-orang yang biasa, sederhana, rata-rata, maka saudara akan menjadi orang yang biasa-biasa saja, rata-rata saja. Untuk itu mari mulai saat ini kita mau menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Yesus. Dan terus memikirkan janji-janjinya. Alkitab tadi katakan bahwa kita akan hidup di dalam kemenangan. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Artinya apa saudaraku? Tidak ada kekalahan. Kalau pikiran kita adalah pikiran Kristus. Kita selaras dengan janji Tuhan. Kita selaras dengan firman Tuhan. Maka apa yang kita pikirkan, itulah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ayo, apa yang saudara pikirkan selama ini? Mungkin saat ini saudara sementara memang faktanya, saudara sementara menghadapi masalah faktanya. Mungkin saat ini faktanya, saudara sementara menghadapi kesulitan hidup, faktanya. Tidak salah. Saudara sampaikan itu kepada Tuhan. Tidak salah. Tapi jangan terus kita memikirkan tentang itu. Kalau kita terus memikirkan tentang itu, keadaan kita akan semakin tidak baik. Keadaan kita akan semakin terpuruk, saudaraku. Tentu kita ingat ayat di dalam Kolose pasal 3 ya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya kita perlu memikirkan yang positif dari Tuhan. Kita perlu memikirkan yang positif dari Tuhan. Dan Rasul Paulus memberikan penjelasan apa yang perlu kita pikirkan di dalam ayat yang terakhir. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus tidak memberikan celah sedikit pun kita memikirkan kekalahan. Rasul Paulus tidak menulis sedikit pun kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang negatif, saudaraku. Semua yang baik itu perlu kita pikirkan. Karena apa? Itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara ingin alami hari-hari depan penuh dengan kemenangan, hari-hari depan penuh dengan kemanisan, kebajikan, mulai saat ini. Pikirkan. Aku yakin mungkin saat ini saudara sepertinya mencari pekerjaan kok belum dapat. Saudara mulai memikirkan janji-janji Tuhan. Saudara mulai memikirkan firman Tuhan. Saudara mulai memikirkan, saudaraku, hal-hal yang indah. Ada satu cerita, kesaksian. Seorang ibu, saudaraku, dia ingin memiliki anak. Dia sudah 4 tahun lebih menikah belum punya anak. Padahal mereka berdua sudah mengambil satu keputusan. Dia ingin setelah menikah segera punya momongan. Tidak mau KB, tidak mau program. Dia ingin langsung jadi. Tetapi sudah 4 tahun setengah, saudaraku, belum punya anak. Apa yang dilakukan oleh ibu ini? Dia ambil, saudaraku, kebetulan di majalah itu ada fotonya bayi yang manis, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia gunting. Ditempel, saudaraku, di meja rias dekat kaca itu. Sehingga ketika dia lagi ngaca, saudaraku, dia otomatis langsung melihat ini foto ini bayi ini. Dia terus memikirkan, aku yakin Tuhan akan kasih anak seperti ini. Aku yakin Tuhan akan kasih keturunan dari buah kasih perkawinanku. Dia terus pikirkan, saudaraku. Dia terus pikirkan.
Dan luar biasa saudaraku. Memasuki tahun ke-6 pernikahan, dia memiliki anak. Tapi saya harap oma-oma jangan punya pikiran begitu. So lewat. Jangan sampai sudah umur 50, ini mau foto bayi taruh di meja. Bahaya. Nah ini saudaraku. Jadi ayo. Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar dan sebagainya. Pikirkanlah itu. Artinya apa? Kita mulai memikirkan hal-hal yang positif. Kita mulai memikirkan pemulihan. Kita mulai memikirkan kemenangan. Kita mulai memikirkan kesembuhan. Kita mulai memikirkan promosi dan sebagainya. Maka itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari silahkan pemain musik. Haleluya. Sementara saudara menyanyikan satu pujian cukup lama saudaraku. Pujian ini renungkan firman Tuhan. Haleluya. Ayo kalau selama ini saudara menikmati pikiran-pikiran negatif. Karena memang saat ini sudah ada dalam tekanan. Ya. Mungkin saat ini saudara sementara menghadapi masalah. Entah masalah tugas, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah anak. Saudara nikmati itu. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita saat ini. Rubah cara fikirmu. Memang aku masih ada masalah. Tidak salah saudara menyampaikan itu kepada Tuhan. Tidak salah mengutarakan kepada Tuhan itu tidak salah. Tapi kita rubah. Aku tahu aku ada masalah. Tetapi Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus telah memberikan kemenangan. Dan janji-janjinya dahsyat di dalam hidupku. Ketika itu terjadi saudaraku. Hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang indah akan saudara dan saya alami. Tuhan Yesus memberkati.